Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Berikutnya kita masuk ke modul 5. Modul 5 itu terkait dengan turunan lanjutan. Di materi modul 5 ini ada 3 buah materi yang mesti teman-teman pahami. Yang pertama itu hampiran, terus yang kedua ada turunan implisit, dan yang ketiga laju terkait. Dan biasanya yang sering keluar di UTS itu tentang hampiran dan laju terkait. Tapi untuk menghitung laju terkait ini teman-teman mesti paham turunan implisit. Jadinya sama aja ya. Jadinya kita perlu memahami ketiga materi ini sekaligus. Sekarang kita coba next aja. Yang pertama di sini ada diferensial dan hampiran. Kita coba lihat dulu diferensial. Jadi kalau di diferensial itu kita punya Y sama dengan Fx gitu. Nah, Y ini kita turunkan terhadap X. Berarti kita tulis dy per dx gitu ya. Jadi Y kita turunkan terhadap X, jadinya dy per dx. Nah, kalau Y ini kita turunkan, berarti si Fx-nya kita turunkan menjadi F aksen X gitu. Jadi maksud dari penjelasan yang ini tuh ini gitu. Kemudian di sini ada hampiran. Hampiran itu tuh berarti kayak mendekati gitu. Jadi bisa kita tulis ya kayak misalkan hampir jatuh. Nah, itu kan masih hampir ya. Terus misalkan hampir 5. Nah, hampir 5 itu berarti kan bisa kayak 5,1 gitu. Atau juga bisa 4,9 gitu. Nah, itu hampiran. Nah, di sini untuk menghitung hampiran itu kita bisa pakai persamaan kayak gini. Gitu. Biasanya nilai hampiran ini tuh dipakai untuk menghitung akar atau juga menghitung trigonometri. Gitu. Sekarang kita masuk aja ke contoh soalnya. Soal ini tuh soal yang keluar di tahun 2022 atau 2019 atau 2020 gitu ya. Saya lupa. Tapi bentuk soalnya itu kayak gini. Jadi soalnya hitunglah nilai hampiran dari akar 4,6. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman hitung di kalkulator, ini kan langsung dapat ya hasilnya. Hasilnya itu sekitar 2,14 gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu doang gitu kalau kita pakai kalkulator. Tapi nilai hampiran ini itu dipakai zaman dulu saat nggak ada kalkulator. Jadi kita bingung nih, akar 4,6 nih berapa nih gitu. Karena kita tahu dasarnya akar 4 itu sama dengan 2. Tapi akar 4,6 ini berapa? Kita nggak tahu kan. Makanya di sini pakai nilai hampiran. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mengerjakan nilai hampiran, teman-teman bisa cek hitungan teman-teman dengan kalkulator. Apakah hasil hitungan hampiran teman-teman ini mendekati nilai yang ada di kalkulator atau enggak? Kalau mendekati berarti nanti nilainya betul. Gitu. Nah, di sini ini itu kan akar 4,6. Jadi ini tuh bisa kita misalkan yang ada di dalam akarnya ini tuh X. Jadinya di sini bisa kita tulis akar X. Gitu. Nah, tadi bentuk persamaan pada nilai hampiran itu kan ini ya persamaannya. Ini saya coba tuliskan ulang di sebelah sini. Oke, jadi ini persamaan nilai hampirannya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kita butuh F aksen X0. Nah, berarti ini itu bisa kita anggap sebagai Fx-nya. Gitu ya. Jadi Fx itu sama dengan akar X. Berarti kita turunkan nih si Fx-nya supaya kita dapat F aksen X gitu. Nah, ini kita turunkan nih. Gimana cara nuruninnya? Nah, caranya di sini itu bisa kita ubah dulu ya akar yang ini. Ini tuh bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah gitu. Jadi kalau kita punya akar dari kotak itu sama dengan kotak pangkat setengah gitu. Jadi kalau kita punya akar X berarti sama dengan X pangkat setengah gitu. Yang ini. Nah, berarti ini bisa kita turunkan. Kita coba turunkan ya menggunakan turunan biasa. Jadi kalau kita turunkan setengahnya pindah ke depan. Jadinya kan setengah. Kemudian X-nya kita tulis ulang di sini. Pangkatnya dikurang 1. Kalau kita kurang 1 berarti berapa? Jadi setengah kita kurang 1. Ini tinggal kita samain penyebutnya ya. Berarti kan di sini 2, ini 2 gitu ya. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya berapa? Ini kan 1 kurang 2 ya. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya minus 1. Dibagi yang bawahnya 2. Jadi di sini pangkat minus setengah gitu. Nah, terus kan di matdas ini bisa kita pindahin ya. Pangkatnya ini ke bawah jadinya setengah. Pangkatnya ini bisa kita pindahin ke bawah ya. Jadinya si X-nya ini pangkat positif setengah gitu. Terus ini bisa kita tulis juga setengah
Di sini X pangkat setengah itu kan bisa kita ubah jadi akar ya. Jadinya di sini akar X gitu. Jadi di sini F aksen X itu sama dengan 1 dibagi 2 akar X. Nah, ini bentuk hasil dari turunannya. Ini juga bisa teman-teman hafal supaya nanti bisa mempersingkat waktu teman-teman untuk menurunkannya gitu. Jadi kalau kita nemuin Fx sama dengan akar X, langsung aja hasil turunannya 1/2 akar X gitu. Nah, kita kan udah dapat F aksen X-nya. Berarti di sini kita mesti cari X0, kita juga cari delta X-nya. Gitu. Nah, di sini kalau kita tulis ya, akar 4,6. Ini tuh bisa kita tulis kayak gini, akar 4 ditambah 0,6. Gitu. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Jadi 4,6 tuh bisa kita tulis 4 ditambah 0,6. Gini. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Nah, di sini kita pilih X0 sama delta X-nya. Jadi kita pilih X0 sama delta X-nya. Nah, X0 ini itu biasanya kalau dibentuk akar, itu kita cari yang bisa keluar dari akar. Yang bisa langsung keluar dari akar itu kan ada akar 4, terus akar 9, akar 16, terus akar berapa? Akar 25 gitu. Nah, angka-angka yang kayak gini itu yang dijadikan X0. Kalau kita lihat di sini antara 4 sama 0,6 yang bisa kita jadikan X0 itu sih 4 yang ini. Gitu. Jadi kita dapat X0-nya sama dengan 4. Terus untuk delta X-nya berarti yang ini 0,6. Gitu. Jadi kita udah dapat X0 sama delta X-nya. Kalau udah, kita langsung masukin aja ke dalam persamaan nilai hampiran ini. Persamaannya ini kita tulis di sini ya. Jadi di sini F buka kurung X0-nya itu 4 ditambah delta X-nya itu 0,6. Sama dengan di sini F aksen, terus X0-nya itu di sini itu 4 dikali delta X. Delta X-nya itu di sini 0,6. Terus ditambah F X0. F X0 itu nilainya 4. Kayak gini. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Di sini tuh kan F aksen ya. F aksen itu berarti yang ini. F aksen itu berarti yang ini. Jadi kita tulis di sini setengah akar X-nya itu kita ganti sama 4 gitu ya. Di sini kan X, maka di sininya itu X. Tapi kalau di sininya itu 4, berarti nanti si X yang ada di sini berubah jadi 4. Jadinya setengah akar 4 gitu. Jadi kayak gini. Dikali 0,6 ditambah sama F4. F itu kan ini ya. F itu ini. Terus di sini tuh F4. Berarti di sini kalau F4 berarti yang akarnya ini tuh jadi 4 gitu. Jadi di sini akar 4 gitu ya. Jadi sama dengan 1 dibagi 2, akar 4 itu kan 2 dikali 0,6 ditambah akar 4. Akar 4 itu 2. Gitu. Nah, ini dihitung aja, kalau dihitung hasilnya itu mendekati 2,15. Jadi nilai hampiran dari akar 4,6 itu mendekati 2,15 gitu. Nah, untuk memastikan ini benar atau enggak, teman-teman coba hitung ini pakai kalkulator. Yang ini pakai kalkulator. Kalau teman-teman hitung, hasilnya itu sama dengan 2,14. Gitu ya. Kalau ini teman-teman hitung pakai kalkulator, hasilnya 2,14. 2,14 ini itu hampiran dari 2,15. Jadi 2,14 ini hampir ke 2,15. Gitu. Jadi ini contoh yang di akar. Berikutnya kita akan coba menghitung pada contoh bentuk trigonometri. Masuk ke contoh berikutnya, di sini hitunglah nilai hampiran dari sin 0,1. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ini tuh bisa kita tulis jadi sin yang ada di dalam kurungnya itu jadi X, sin X. Maka ini tuh kita jadikan sebagai Fx-nya. Gitu. Jadi Fx sama dengan sin X. Terus di nilai hampiran tadi persamaannya bisa kita tulis ulang di sini jadi kayak gini. Oke, jadi ini bentuk persamaan nilai hampiran. Terus di sini kita harus cari dulu si X0. Terus kita juga cari delta X. Ya, jadi kita cari X0, kita cari delta X. Nah, di sini fungsinya ini kan ini ya. Sin 0,1. Nah, ini bisa saya tulis jadi sin buka kurung. Di sini tuh bisa saya tulis 0 ditambah 0,1.
Setuju nggak? Jadi 0 ditambah 0,1. Kalau ini kita jumlahin kan hasilnya ini ya, tetap 0,1. Setuju nggak? Itu saya ubah jadi kayak gini. Oke ya, saya anggap setuju. Ini saya hapus lagi. Nah, berarti di sini kita punya dua nilai nih. Nilai ini sama nilai ini. Nah, kira-kira yang mana yang kita jadikan X0 dan yang mana kita jadikan delta X? Kira-kira yang mana? Oke. Nah, kalau di trigonometri yang kita jadikan X0 itu angka-angka yang ada di sudut-sudut trigonometri, yaitu sudut 0, terus 30 derajat, 45, 60, 90, dan seterusnya ya. Jadi kita pilih yang ada sudutnya kayak gini. Gitu. Nah, di sini yang ada di sudut ini itu kira-kira yang mana? Yang 0 apa 0,1? Yang 0 ya, berarti di sini X0-nya itu si 0 ini. Terus delta X-nya yang 0,1 gitu. Jadi kita di sini udah dapat X0, kita juga udah dapat delta X-nya. Nah, kalau udah langsung aja kita masukin ke persamaan nilai hampirannya di sini. Di sini saya coba ganti warnanya. Di sini kita tulis ya F X0 itu nilainya 0 ditambah delta X-nya itu kan 0,1 gitu. Kemudian di sini hampiran. Ini bukan sama dengan ya, tapi hampiran. Terus F aksen X0. X0-nya itu di sini 0. Gitu. Kemudian dikali delta X. Delta X-nya itu 0,1. Terus ditambah F X0. Jadi di sini F X0-nya itu 0. Gitu. Oke. Nah, di sini kita belum tahu F aksennya ya. Berarti kita harus cari si F aksennya dulu. Berarti ini kita turunkan menjadi F aksen X. Nah, sin kita turunkan hasilnya menjadi cos X. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami turunan-turunan pada trigonometri. Sin diturunkan menjadi cos X. Sin X diturunkan menjadi cos X gitu. Nah, di sini tinggal kita masukin aja ke dalam sini F aksennya itu cos. X-nya kita ubah menjadi 0 ya. Cos 0 dikali 0,1 ditambah F0. F0 itu berarti kita pakai yang ini Fx. Fx itu sin, tapi X-nya kita ganti dengan 0 di sini. Gitu. Cos 0 hasilnya 1 dikali 0,1 ditambah sin 0. Sin 0 itu hasilnya 0. Jadi di sini 1 dikali 0,1 hasilnya 0,1. Gitu. Jadi nilai hampiran dari sin 0,1 mendekati 0,1 gitu. Nah, ini hasilnya. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di nilai hampiran. Pada video berikutnya kita akan masuk ke turunan implisit. Kalau teman-teman ada pertanyaan di sini, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.